Pemirsa, rasa haru juga ditunjukkan anggota keluarga Marsinah, tokoh perjuangan buruh yang menjadi pahlawan di bidang sosial dan kemanusiaan. Selain berterima kasih kepada Presiden, keluarga berharap perjuangan Marsinah bisa membawa perubahan besar terhadap nasib buruh, terutama di tengah gelombang PHK saat ini dan skema outsourcing yang dinilai merugikan buruh dan pekerja. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo, Bapak Presiden RI yang sekarang. Terima kasih banget, terima kasih sebesar-besarnya untuk anugerah yang diberikan untuk adik saya Marsinah. Saya tidak menjangka jenengan Marsinah jadi orang besar, bahkan membanggakan seluruh Indonesia, khususnya Nganjuk, terangkat Nganjuk, punya pahlawan nasional sekarang ini. Semoga itu bisa mencukupi kehidupan lebih layak. Tidak zaman dulu seperti dulu makan aja sering satu hari hanya 2 kali. Insya Allah pemerintah bisa mensejahterakan kaum buruh yang ada di Indonesia, juga memikirkan nasibnya. Jangan ada PHK. Amin. Terutama yang outsourcing, siapa tahu dengan Pak Prabowo dibuat seperti zaman dulu, tidak ada outsourcing. Sementara Menteri Kebudayaan Fadlizon menjelaskan penetapan Presiden kedua RI Soeharto sebagai pahlawan nasional tahun 2025 telah melalui kajian panjang dan komprehensif serta melibatkan para sejarawan dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Bagaimana sudah diketahui adalah nama-nama yang merupakan usulan dari bawah, usulan dari masyarakat yang telah diterima sejak di kabupaten kota, dan kemudian ada tim peneliti dan tim pengkaji gelar di tingkat daerah, lalu kemudian naik ke tingkat provinsi, dikaji lagi oleh tim peneliti dan pengkaji daerah yang isinya termasuk akademisi, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh budaya, dan juga oleh gubernur, kemudian diusulkan kepada tim yang ada di pusat, tim peneliti dan pengkaji gelar tingkat pusat yang berada di bawah Kementerian Sosial. Dan setelah juga melalui proses itu, kemudian dari Kementerian Sosial ke Dewan Gelar Tanda Jasa Tanda Kehormatan yang telah menyidangkan ini. Totalnya ada 49 nama, 40 yang baru dan 9 nama adalah yang carry over juga dari yang sebelumnya. Dan dari Dewan Gelar sudah menyeleksi ada 24 yang prioritas. Selain Soeharto dan Gus Dur, sejumlah nama besar yang dikenal di bidangnya juga mendapatkan gelar pahlawan. Berikut daftar 10 pahlawan nasional yang baru. Pertama ada Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid. Sosok yang dikenal dengan nama Gus Dur ini menjadi pahlawan di bidang perjuangan politik dan pendidikan Islam. Sosok kedua adalah Presiden kedua RI Jenderal Besar TNI Soeharto. Soeharto menjadi pahlawan bidang perjuangan bersenjata dan politik. Kemudian tokoh perjuangan buruh Marsinah menjadi pahlawan di bidang sosial dan kemanusiaan. Sementara Mokhtar Kusuma Atmaja menjadi pahlawan di bidang perjuangan hukum dan politik. Yang kelima ada Hajah Rahmah El Yunusiah yang menjadi pahlawan di bidang perjuangan pendidikan Islam Sumatera Barat. Sementara mertua dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo, menjadi pahlawan di bidang perjuangan bersenjata. Kemudian Sultan Muhammad Salahuddin menjadi pahlawan di bidang perjuangan pendidikan dan diplomasi. Syekhona Muhammad Khalil menjadi pahlawan di bidang perjuangan pendidikan Islam. Kemudian Tuan Ronda Haim Saragih menjadi pahlawan dari Sumatera Utara di bidang perjuangan bersenjata. Kemudian Zainal Abidin Syah menjadi pahlawan di bidang perjuangan politik dan diplomasi.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara ziarah nasional dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Republik Indonesia tiba Presiden Prabowo Subianto tiba didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Upacara ziarah nasional dan renungan suci dalam rangka peringatan Hari Pahlawan ini turut dihadiri sejumlah menteri kabinet, keluarga para pahlawan dan para veteran. Setiba di lokasi upacara, Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin upacara dan melakukan peletakan karangan bunga yang bertuliskan "Pahlawanku, teladanku, terus bergerak melanjutkan perjuangan". Presiden Prabowo Subianto memimpin mengheningkan cipta dan menyampaikan perang besar pahlawan dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Mulai. Kita mengenang arwah dan jasa para pahlawan yang telah gugur membela kemerdekaan, kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Khususnya mereka-mereka yang gugur dalam perlawanan terhadap kekuatan asing yang mendukung penjajahan kembali bangsa Indonesia oleh bangsa asing. Pada tahun 1945, 10 November, para pahlawan telah dengan berani melawan kekuatan asing yang begitu besar, terutama kekuatan Inggris, memenang Perang Dunia Kedua. Dengan perlawanan, pengorbanan yang begitu besar, mereka telah mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Janganlah kita sekali-sekali melupakan jasa mereka, kepahlawanan mereka. Presiden Prabowo Subianto umumkan gelar 10 pahlawan nasional di Istana Negara Jakarta. Termasuk diantaranya adalah Presiden kedua RI Soeharto, Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid hingga aktivis buruh Marsinah. Penganugerahan gelar pahlawan nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Ahli waris almarhum. Pemberian gelar 10 pahlawan nasional dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November di Istana Negara Jakarta. Dari ke-10 gelar pahlawan termasuk diantaranya adalah Presiden kedua RI Soeharto, Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, hingga pejuang buruh Marsinah. Gelar pahlawan diberikan kepada ke-10 tokoh tersebut dilakukan usai ditetapkan oleh Presiden Prabowo setelah dianggap memenuhi syarat melalui sejumlah proses. Kota Baru 1945. Ahli waris almarhumah Marsinah, tokoh dari Provinsi Jawa Timur, pahlawan bidang perjuangan sosial. Pemirsa, momen haru mewarnai penyerahan gelar pahlawan nasional. Tak terkecuali putri sulung Presiden kedua Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana atau Tutut. Ditemani sang adik Bambang Trihatmojo, Tutut terlihat berkali-kali mengusap matanya yang basah. Keluarga besar Soeharto pun berterima kasih kepada pemerintahan Prabowo atas pemberian gelar tersebut. Terima kasih kepada Bapak Presiden dan kepada masyarakat Indonesia dan kepada seluruh yang telah mendukung lah gitu. Untuk yang kontra yang belum mendukung juga kami keluarga tidak merasa dendam atau kecewa atau bagaimana, karena memang kita kan negara Republik Indonesia ini kan kesatuan Republik banyak ininya ya, macam-macamnya. Monggo-monggo saja. Ya.